Mari kita sore hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Dan kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Hati Ini Rumahmu. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Hati Ini Rumahmu. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hati ini untuk-Mu ya Allahku. Hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, di mana ku akan berada senantiasa. Kau pun ada di hati ini, haleluya. Di hati inilah rumahmu, inilah baitmu, senantiasa kan ku ada. Di hati inilah rumahmu, inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, di mana ku kan berada senantiasa kan ku ada. Mari kita akan berdoa dulu sebelum kita akan memulaikan ibadah kami. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi saya akan menambah pujian lagi, satu pujian. Tetapi kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan, kami serahkan acara ibadah streaming pada sore hari ini. Engkau kiranya boleh berhadirat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat mengerti akan rencana-Mu yang sangat mulia dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami harus juga berhadapan dengan situasi yang berlawanan, Tuhan, di mana kami ingin hadirat Allah, tetapi kuasa-kuasa kegelapan juga ingin hadir untuk menggoda kehidupan kami, Tuhan. Tetapi pada sore hari ini, Tuhan, kami mohon hadirat-Mu supaya kami boleh dapat bersyukur dalam ibadah pemahaman firman Allah yang akan disampaikan pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami sekalian, baik kami hamba-Mu maupun kami sekalian yang diizinkan oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kehidupan kami, sebab jikalau tidak firman yang memberkati kami, kami tidak ada kekuatan, Tuhan. Tetapi jikalau firman-Mu menguasai kehidupan kami, kami akan mampu oleh karena firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pujikan nyanyian satu pujian dan kemudian masuk di dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan menyanyikan satu pujian yang Pujian Pesalong nomor pujian nyanyian rohani nomor 238. Ku melayani Yesus.
Ku melayani Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Indah dalamku telah aku tinggalkan, kekasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Sekali lagi refren, haleluya. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Engkau. Biarlah kehidupan kami Engkau jadikan alat. Kami sebagai alat Engkau mau tolong Tuhan. Kau pakai supaya suara kebenaran-Mu itu boleh sampai kepada kami masing-masing, sehingga kami tahu bahwa kehidupan kami tidak bisa lepas dari firman-Mu. Karena itulah yang menguatkan kami, sehingga kami boleh tetap sampai kepada hari ini. Dan terus kerjakan kami sampai besok dan seterusnya Tuhan, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami boleh tetap melayani Engkau dengan kekuatan-Mu Tuhan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akan sampaikan firman Tuhan pada sore hari ini dalam kami memahami firman-Mu. Dalam kitab Keluaran pasal 31, di mana Tuhan mau memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Biarlah itu terpaku, tertanam dalam kehidupan kami, supaya kami tetap meyakini kehidupan kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang menuntun langkah kehidupan kami sampai kepada kemuliaan. Kemuliaan-Mu adalah sifat-sifat Engkau, karakter Engkau, di mana Engkau memberikan kemurahan, belas kasihan kepada kami untuk terus Engkau membimbing kami dalam perjalanan dalam dunia ini untuk sampai ke tempat yang Kau sudah sediakan untuk menjadi tempat kami sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati pelayanan firman pada sore hari ini lewat streaming ini Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama kembali akan mempelajari firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 31. Kita akan melihat di sana bahwa Tuhan itu adalah pribadi
yang sangat mempunyai cara dalam pelayanan kepada kita. Itu sebab mari kita bersama mempelajari kitab Keluaran pasal 31, di mana bagaimana supaya kita dapat menjadi penyembah daripada Tuhan, yaitu mesbah dupa. Yang pertama adalah dalam kitab Keluaran pasal 31. Yang pertama adalah, kalau saudara bisa membaca secara lengkap dari ayat 1 sampai 11, ini berbicara pola kerja Tuhan. Pola kerja Tuhan, cara kerja Tuhan, yaitu apa? Sebelum Tuhan membentuk tabernakel, maka pertama-tama yang diutamakan oleh Tuhan adalah karya Roh Kudus. Sebelum Aholiab, Bisaliel membentuk tabernakel, maka yang pertama cara kerja Tuhan adalah dia memberikan roh yang kudus kepada Bisaliel. Dengan maksud apa? Supaya Bisaliel itu mentaati apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. Coba kita baca ayat yang 1. Keluaran pasal 31 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bisaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi cara Allah sebelum dia mengerjakan tabernakel, maka di sini dia memenuhi Bisaliel dengan Roh Kudus. Tentu apa maksudnya adalah supaya Bisaliel dan Aholiab itu mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, itu membentuk tabernakel itu, yaitu diawali dengan kepenuhan Roh Kudus. Supaya Bisaliel itu dapat membuat alat-alat tabernakel itu dengan tepat, dengan teliti, bahkan tidak boleh dikurangi sedikit pun, bahkan tidak boleh diubah-ubah. Inilah cara Allah dalam Keluaran 31 ini. Saya akan berikan contoh juga dalam kitab Kejadian pasal yang ke-1. Allah waktu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itu juga dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi waktu Allah itu menciptakan langit dan bumi, dimulai dengan, yaitu Allah mengirim Roh Allah. Itu sebabnya Allah kita adalah roh. Allah pencipta kita adalah roh. Roh Allah itu pertama-tama yang dia datangkan. Baru kemudian ayat 3, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi inilah pola kerja Allah. Sebelum dia membuat tabernakel, dia juga mengurapi Bisaliel dan Aholiab dengan Roh Kudus. Maksudnya supaya apa yang dibentuk itu nanti sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak ada yang diubah sedikit pun oleh Aholiab. Apa yang dikatakan Tuhan, dia kerjakan dengan teliti, sehingga kalau kita melihat alat tabernakel itu sungguh pekerjaan lengkap dari Allah Trinitas, Allah Tritunggal, yang sungguh luar biasa. Akhirnya mengapa harus dipenuhi Roh Kudus? Sebab seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dikatakan Galatia pasal 16, dia tidak ingin menuruti hawa nafsu. Sebab waktu membuat tabernakel itu,
Besaliel itu tidak mengandalkan kepandaian manusia ataupun keahlian manusia, tetapi dari Roh Kudus yang membuat Besaliel itu menjadi pribadi yang baik ukurannya, baik bentuknya, baik apapun. Di situ dia tetap mengacu pada pimpinan Roh Kudus. Sehingga ini hal yang terindah kalau saya membaca itu, membaca ayat-ayat ini. Inilah pola kerja Tuhan. Sangat bersyukur saya kepada cara Allah ini, karena begitu indah kalau kita melihat tabernakel sebagai pola Allah mau menyelamatkan kita lewat pelajaran ini. Jadi kalau saya mau baca Galatia supaya lengkap atau supaya sempurna, dikatakan Galatia pasal 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi waktu Aholiab itu membangun tabernakel, tidak ada sedikit pun unsur kedagingan, tidak ada unsur-unsur kemanusiaan. Yang ada Aholiab itu taat kepada maunya Roh Kudus, sehingga ini sesuatu yang sangat indah. Kita mengagumi tabernakel itu karya Allah secara utuh, dan ini menjadi pola keselamatan yang Allah kerjakan supaya kita masuk pada rencananya yang mulia. Itu sebabnya saya juga ingin memberikan satu contoh. Satu waktu Raja Asa ingin memulihkan negara Yahudi. Kalau saya lihat dalam dua Tawarikh, di situ polanya sama, yaitu Tuhan itu lebih dulu mengirim Asaria itu dengan dia dipenuhi Roh Kudus. Jadi ketika Raja Asa, Raja Yehuda itu ingin memulihkan kerajaannya, di situ saya lihat juga ada peranan Roh Kudus yang lebih diutamakan lebih dulu. Mari kita melihat dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-15. 2 Tawarikh pasal yang ke-15. Sehingga yang terjadi di sana ada pemulihan sehingga Raja Asa itu menjadi raja yang berbeda dengan raja-raja yang lain. Sebab waktu Raja Asa memerintah, di situ sebelumnya ada raja-raja Israel sebelumnya, Yerobiam dan sebagainya, Rehabiam. Tetapi mereka tidak bisa seperti kesetiaan Asa. Mengapa Raja Asa itu begitu setia kepada Tuhan? Karena dia mengikuti tuntunan Roh Kudus, mengikuti karya Roh Kudus. Coba kita lihat dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15. Di sini perikop dikatakan pembaharuan oleh Asa. Jadi Asa itu ingin memperbaharui kerajaannya supaya menjadi kerajaan yang mengasihi Tuhan, kerajaan yang taat akan Tuhan. Dan waktu keinginan Asa itu ingin diwujudkan, maka kalau kita baca ayat 1, Tuhan mengirim Asaria, dikatakan ayat 1. Asaria ben Oded dihinggapi Roh Allah. Asaria ben Oded dihinggapi Roh Allah. Ayat 2, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Jadi ini Roh Kudus itu melalui Asaria memberikan nasihat kepada Asa dalam ayat 2. Ini artinya supaya Asaria itu menyambut supaya
Asa itu bisa menyambut apa yang menjadi nasihat Asarya. Jadi Asa itu harus menyambut nasihat, Asa harus menyambut nasihat Asarya yang isinya adalah persekutuan. Yohanes pasal yang ke-15 di situ dikatakan, jikalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu baru bisa apa-apa, berbuat apa-apa. Demikian pesannya Asarya pada ayat 2. Coba kita lihat Yohanes 15 dikatakan, jikalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan bisa berbuat apa-apa, yaitu berbuat yang benar sesuai kehendak Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 15. Jadi ini pesan Asarya itu sama dengan pesan Tuhan dalam Yohanes pasal 15. Dikatakan, akulah pokok ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau Asa itu berbuah, buah-buah yang namanya dia bisa berkenan kepada Tuhan, ini peranan Roh Kudus sangat besar dalam diri Asa, Raja Yehuda itu. Karena pesannya itu memang isinya, Asarya mengatakan dalam ayat 3 ini, Raja Israel itu sudah ada 8 orang yang gagal untuk mengasihi Tuhan. Tetapi saatnya Raja Asa menjadi raja, dia ingin pemulihan. Dia ingin mengembalikan kerajaan seperti kerajaannya Daud. Sangat mengasihi Tuhan. Sehingga akibatnya dia dipesan dalam ayat yang kedua, dalam 2 Tawarikh 15 ayat 2 inilah seperti Yohanes 15 ayat 5. Jikalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan bisa berbuat apa-apa. Artinya dia bisa memulihkan apa yang seperti dirindukannya, yaitu Raja Yehuda, Raja Israel. Kemudian saya akan lanjutkan ayat berikutnya. Nasihat daripada Asarya itu dikatakan, sebab Asarya itu prestasi Asa itu adalah kehidupan yang katakan taat kepada Tuhan. 10 tahun pertama pemerintahannya, Raja Asa itu mulai taat kepada Tuhan, meniadakan penyembahan berhala, memecat neneknya sebagai penyembah berhala, dan dapat mengalahkan orang Ethiopia yang kuat itu. Sebab Raja Asa sudah mengerjakan apa yang dirindukan oleh Roh Kudus. Sebabnya saya akan bacakan kembali dalam 2 Tawarikh. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-15 tadi. Dua Tawarikh 15. Sekarang ayat 3 dikatakan, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Yaitu waktu diperintah Yerobiam menyimpang, menyembah berhala, sehingga Raja Yerobiam itu malah memporak-porandakan kerajaan Israel. Karena apa? Memang Yerobiam itu tidak, dalam kerajaannya tidak ada peranan Roh Kudus di dalamnya, sehingga kalau dia menjadi raja yang tidak setia kepada Tuhan, memang itulah akibat yang terjadi. Bahkan kemudian ayat 4 dikatakan, tetapi dalam kesesakan mereka. Jadi waktu Raja Asa mengalami kesesakan, ayat 4, mereka berbalik kepada Tuhan. Ini sesuatu respon yang benar. Kalau saya dan saudara ada kesesakan,
dan saudara berbalik kepada Tuhan, itu kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Sebab kalau saudara dalam hidupnya ada kesesakan dan kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka kita sulit berbalik kepada Tuhan. Sebab roh dan daging itu berlawanan, kata suratan Galati pasal 5 ayat 16 tadi. Daging itu berlawanan dengan roh. Jadi kalau Raja Sisak atau Israel mengalami kesesakan dan dia berbalik kepada Tuhan, itu suatu akibat dari karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka. Jadi kalau saudara susah, saudara berbalik, masuk kamar berdoa menyembah Tuhan, itu adalah karya dari Roh Kudus. Sebab kadang-kadang saat kita mengalami kesesakan, kesulitan, kesusahan, kita nyatanya kadang-kadang malas kita berdoa. Berbalik kepada Tuhan, malas. Tetapi di sini Raja Asa itu mengapa bisa memulihkan kerajaan? Karena dia mempunyai respon yang tepat saat dia mengalami kesesakan, dia kembali kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Seperti Aholiab dan Bisaliel waktu mengerjakan peralatan tabernakel, bukan berarti saya yakin, bukan berarti tidak ada sesuatu yang kesalahan yang terjadi. Pastilah ada keinginan manusia. Namanya manusia mempunyai keinginan untuk tidak mengerjakan sesuatu yang sulit. Tetapi Roh Kudus menguasai Bisaliel sehingga bisa membuat pelita emas yang kalau saya lihat ini sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Seperti mesbah dupa, meja roti, bahkan peti perjanjian, itu suatu pekerjaan yang tidak mudah dikerjakan. Tetapi mengapa itu bisa terjadi? Itu kenyataan daripada cara Tuhan. Roh Tuhan lebih dulu menguasai Aholiab, sehingga Aholiab bisa mengusahakan apa yang dikehendaki Tuhan itu secara sempurna, sehingga menjadi sesuatu yang indah bagi saya dan saudara, terutama kita sebagai pelayan-pelayan di kalangan Pantekosta Tabernakel. Mengapa kita bangga? Mengapa kita ada gairah melayani Tuhan? Karena ada satu pola yang kita senang. Pola dari Allah ini sangat menyenangkan bagi kita. Sebab di sini dikatakan waktu Raja Sisak atau bangsa Israel mengalami kesesakan, mereka berbalik kepada Tuhan. Sebab mereka dituntun oleh Roh Kudus untuk kembali kepada Pencipta segala sesuatu yang kita butuhkan. Kalau kerajaan itu bisa kembali lagi seperti yang diharapkan oleh Raja Asa, maka tidak bukan kita dia bisa meninggalkan kekuatan Roh Kudus. Sesuatu yang sangat membahagiakan dalam hidup ini. Jadi ayat 4 ini reaksi yang tepat. Sebab saya senang melihat umumnya, saudaraku. Orang itu umumnya kalau susah, kesesakan dan sebagainya, lebih baik mereka seringkali mengatakan lebih baik menggunakan hawa nafsu. Itu lebih enak, lebih mudah. Tapi coba kalau kita mau ikuti Roh Kudus, apapun kerinduan saudara, kalaupun kita rindu seperti Raja Asa untuk memulihkan kerajaan, dia tidak melepaskan apa yang menjadi nasihat dari Azaria. Kemudian dikatakan ayat 7 dan 8, atau saya mau bacakan ayat 5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Jadi dalam ayat ini, dalam ayat 4
4, kesesakan itu Tuhan izinkan. Tuhan rindu untuk kita berbalik kepada Tuhan, Sang Pencipta kesesakan. Haleluya, haleluya. Kalau hari ini saya dan saudara ada kesesakan, ini ayatnya, mari jangan kita salah melangkah. Yang paling tepat, Roh Kudus berkata, berbaliklah kepada Pencipta yang mengadakan kesesakan. Saya yakin hari ini kita sedang Tuhan lihat kesungguhan kita dalam dibentuk oleh Tuhan lewat kuasa Rohul Kudus. Jadi ayat 6, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Kemudian ayat 7 dan 8, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Haleluya. Apapun persoalan kita yang kita hadapi hari ini, mari kita beriman, berkeyakinan sungguh-sungguh. Ayat 7, kita menguatkan hati kita. Inilah cara Allah menguatkan hati. Caranya adalah menyingkirkan berhala. 8 ayat 8, cara kita bisa kuat menghadapi kesesakan. Marilah ayat 8, ketika Raja Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya. Kemudian dia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan. Saat kita menghadapi kesesakan, cara menguatkan hati kita, mari kita singkirkan hal-hal yang bersifat berhala dalam hidup ini. Inilah cara menguatkan. Ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mesbah Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesesakan dalam hidup ini, Tuhan atau Roh Kudus menginginkan kita memperbaharui misbah penyembahan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita dibimbing oleh Roh Kudus supaya kita berbaharui misbah penyembahan kita. Haleluya. Sebab bagaimana kalau Musa itu menjadi orang yang berhasil? Waktu 2 loh batu sudah hancur, Tuhan katakan, naik lagi Musa ke gunung, pergumulkan di sana. Maka Musa bergumul, memperbaharui penyembahannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan menulis 2 loh batu dengan tulisannya sendiri oleh Allah. Oh, betapa luar biasa. Dengan 2 loh batu yang sudah diperbaharui, diharapkan untuk ditaruh di dalam peti perjanjian sebagai kekuatan kehidupan kita. Haleluya. Jadi ini suatu hal yang indah. Cara menguatkan kita untuk kita kembali, kita memulihkan seperti Asa memulihkan kerajaan itu dengan memperbaharui misbah Tuhan. Di sini misbah, memperbaharui misbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci, atau dengan kata lain mesbah penyembahan, mesbah dupa penyembahan. Kalau penyembahan kita selalu perbaharui, tidak ada yang barang mustahil. Pemulihan akan terjadi dalam kehidupan ini. Di saat kita bisa menyembah, mengapa hati kita kuat kembali? Karena itulah proses pembaharuan dari Allah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak
memperbaharui penyembahan, tidak ada hati yang gembira dan semangat untuk pulih kembali mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Sebab dalam penyembahan yang sudah sering kita lakukan, kita dikuatkan dari penyembahan yang bila Tuhan hadir dalam doa itu bersama kita, kita merasakan seperti tangan yang ditumpangkan di atas kepala kita dan memberikan suatu urapan Roh Kudus sehingga kita semangat kembali melayani Tuhan. Kita gairah kembali melayani Tuhan. Sebab inilah cara menguatkan hati, menyingkirkan segala kejijikan, dewa-dewa yang tidak benar, kemudian harus memperbaharui mesbah dupa. Ini pola, ini cara Allah bekerja. Seperti yang sudah dijelaskan Keluaran pasal 31, mengapa Roh Kudus mengurapi Bisaliel dan Aholiab? Karena dia punya tugas mengerjakan pekerjaan besar yang namanya Bait Allah, yang di dalamnya penuh ajaran-ajaran yang menuntun kita untuk kepada kesempurnaan, menjadi mempelai Kristus. Jadi inilah dia cara menguatkan hati kita, menyingkirkan berhala, memperbaharui penyembahan. Kemudian ayat 9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Jadi Roh Kudus melalui Asaria menginginkan supaya Asa itu mengumpulkan Yehuda, Benyamin, Efraim, Manasye, Simeon. Pada saat itu mereka tinggal di daerah yang tidak tepat. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allah beserta dengan dia. Jadi ayat 9 ini kumpulkan orang-orang yang sedang berada dalam kebimbangan, dalam keterasingan. Mereka harus dikumpulkan. Jadi Tuhan ingin supaya Asa itu mengumpulkan orang-orang yang bimbang, orang-orang yang sudah terpengaruh, dikumpulkan kembali supaya kita dapat melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Tuhan. Itu ayat 9. Kemudian ayat yang kita loncat ayat yang ke-12. Sebab ayat 10, akhirnya mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu ayat 11, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dan jarahan yang mereka bawa pulang. Ayat 12 ini lagi yang penting, saudaraku yang kasih. Kalau nanti Raja Asa itu pemerintahannya pulih kembali, karena ada nasihat-nasihat yang penting. Ayat 12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi ayat 12 ini artinya mereka itu berjanji. Berjanji itu ada konsekuensinya, harus ditepati. Jadi kalau kita mau memulihkan kehidupan seperti Raja Asa ingin pulih kerajaannya, dia harus berjanji. Dan di dalamnya ada suatu tanggung jawab untuk menepati apa yang sudah pernah saudara janjikan kepada Tuhan. Tepatilah. Maka di situ seperti ayat mengatakan, apa yang kamu tabur dan itulah yang kamu tuai. Jadi sesuatu yang indah akan terjadi dalam hidup ini. Bangsa Israel yang dipimpin Raja Asa disuruh untuk berjanji kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa.
Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dibunuh. Jadi mereka itu harus memahami, tidak sungguh-sungguh menepati janji-janji Tuhan, akan ada kematian. Kita saja kalau kita tidak menepati hidup kita ini atas janji-janji, maka seringkali matilah kerohanian kita. Mengapa kita ini menjadi orang yang rasanya mati kerohanian kita? Jangan-jangan ada janji tetapi tidak ditepati. Sebab kalau ada janji dan ditepati, Allah itu bertanggung jawab untuk membuat kita hidup. Hidup secara jasmani. Tapi hidup lebih penting lagi adalah hidup yang rohani. Kalau saudara punya hidup kita ini rohani, kita hidup, saya percaya, karena kita sudah berjanji dan kita akan menepati. Itulah yang membuat pemulihan. Sebab Raja Asa itu akhirnya menjadi raja yang luar biasa. Raja yang bisa mengasihi Tuhan dan memulihkan. Hanya dia juga pribadi yang bisa merobohkan segala berhala yang ada di negerinya. Coba kita ayat 12. Ayat 12 ini artinya mereka berjanji. Coba kita berjanji. Kemudian ayat 14, bukan saja janji. Di sini ayat 14, mereka bersumpah setia kepadanya. Mereka bersumpah setia kepadanya, bersumpah. Jarang orang mau diikat. Tetapi kalau seseorang itu sudah berkata dia bersumpah, itu artinya kita siap diikat. Kita siap diikat oleh Roh Kudus. Kita merasa ada ikatan dengan Roh Kudus. Kalau kita merasa ada ikatan dengan Roh Kudus, kita akan bertanggung jawab melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bisaliel itu bisa membuat benda-benda yang indah dalam tabernakel, karena dia sudah berjanji, apa yang aku punya akan kuberikan kepada Tuhan dalam bentuk-bentuk yang sangat indah, yaitu dimulai dari, kalau dalam kitab Keluaran, dimulai dari peti perjanjian, kemudian keluar ada misbah dupa, ada pelita emas, ada meja roti, keluar seterusnya sampai ke daerah halaman. Itu buah karya dari kehidupan yang ada sumpah, Tuhan, aku mau membuat yang sebaik-baiknya bagi Allah. Aku mau membuat apa yang kau perintahkan, akan kubuat sebaik-baiknya. Karena dia ada Roh Kudus. Dan dia tidak mau keluar dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saya yakin hidup ini, jikalau ada Roh Kudus dan kita terikat, bahkan kita bersumpah. Mereka bersumpah setia, ayat 14. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan. Orang yang berani bersumpah kepada Tuhan, gambarannya siapa? Ya, seperti Bisaliel dan Aholiab. Dia membuat sebaik-baiknya dan seindah-indahnya. Coba kalau saudara membaca Injil Lukas pasal yang ke-14. Banyak orang tidak mau diikat. Banyak orang di dunia ini tidak suka kebenaran. Sehingga apa? Sehingga Yesus itu dibuli di mana-mana. Yesus itu, istilah dibuli itu ya, dihina dan direndahkan, bahkan sampai diludahi. Tetapi mengapa Yesus diam? Karena Yesus, di situ ada Roh Kudus.
dia dapat mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih. Saya dan saudara akan menjadi pelayan yang kita akan berjanji dalam diri kita. Tuhan, aku mau. Jikalau Roh Kudus menolong, siang sore hari ini saudara akan ditolong oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus menguasai kita, saudara akan berkata, Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Meskipun terasa dibuli oleh dunia ini, dihina, direndahkan, dipojokkan, diusir, bahkan orang melihat kita sebagai orang Kristen, melihat saja tidak sudi. Melihat kita diremehkan, dihina, diapakan dah. Pernah saya ke toko, saya tidak kenal orang itu. Mungkin orang itu kenal saya, karena saya sebagai hamba Tuhan. Saya beli sesuatu, tiba-tiba mengapa dia marah-marah kepada saya. Saya berpikir, waduh, bagaimana ini. Saya sadar memang namanya pengikut Yesus. Namanya pengikut Yesus. Tuhan katakan, jikalau kamu dianiaya, pengikut juga akan dianiaya. Itulah sebabnya, saudaraku yang kasih, ayat ini indah. Yang penting kita punya kehidupan ini mau diikat. Berjanji mau diikat. Siapa yang mau diikat? Hanyalah orang-orang yang mengerti siapa Yesus, siapa juru selamat kita. Kita mau menderita untuk Dia. Sebab kalau kita tidak mau menderita bersama Dia, kita tidak bisa menjadi satu dalam kemuliaannya. Paulus mengatakan, jikalau orang tidak mau mati bersama Dia, maka tidak ada kemuliaan bersama Dia. Tetapi kalau kita mau satu dengan kematiannya, kita akan mendapatkan satu dengan kebangkitannya dan satu dalam kemuliaannya. Kemuliaan Allah itu wujudnya adalah karakter Allah, kesabaran Allah, kemurahan Allah, kesabaran Allah, cara Allah bergaul dengan manusia. Dengan modal apa Allah mengasihi manusia? Dengan kasih. Oh, luar biasa. Saya boleh mendapat kasih dari Allah sehingga saya sanggup melayani Tuhan bukan karena saya. Kesanggupan itu ada pada Dia yang Dia anugerahkan kepada kita. Kita baca dulu Lukas pasal 14 ayat 14. Lukas pasal 14 ayat 14. Dikatakan ayat ini berbunyi, dan engkau akan bahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang mati. Bersumpah itu artinya siap diikat. Sebab namanya semua orang itu tidak suka diikat. Tetapi mengapa ada juga yang suka diikat? Bersumpah mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, meskipun itu menderita. Mengapa ada orang mau disumpah? Karena makna itu yang dipahami, saudaraku yang kasih. Haleluya. Kemudian mari kita baca 2 Tawarikh tadi. 2 Tawarikh. Setelah ayat 12, ayat 14, dan saya mau selesaikan ayat 15 atau ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Jadi Raja Asa itu punya ketegaan rasa, tega sebetulnya.
Ada ayat mengatakan kalau kita punya ayah dan ibu, memang kita harus menghormati dia, tetapi kata Tuhan, jangan sampai ayah dan ibu menghalangi pelayanan kita kepada Tuhan. Memang kita tetap harus menghargai ayah dan ibu, tetapi Tuhan katakan, utamakan Tuhan lebih dulu. Sama ini seperti apa yang dilakukan Asa itu menurut pandangan manusia. Tentu Asa bisa menjadi orang yang dicaci maki orang, kenapa tidak menghargai nenekmu. Tapi persoalannya Raja Asa itu melihat kesukaan neneknya itu adalah menyembah berhala. Sehingga Raja Asa itu tidak lagi lebih menghargai nenek moyangnya, tetapi lebih menghargai Tuhan. Ini sesuatu yang memang Tuhan katakan itu dalam perjanjian baru. Ya, kalau kita mau mengikuti Yesus, maka kita juga jangan sampai tergoda oleh keluarga, ayah, ibu, orang tua dan sebagainya, mengganggu, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saya dan saudara, Tuhan ingin supaya Tuhan itu diutamakan. Dan ini Raja Asa bisa. Asa merobohkan patung yang keji itu, membukanya sampai halus, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Maka ayat 17, sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Inilah Raja Asa yang tulus kepada Tuhan sepanjang umur hidupnya. Sehingga ayat 18, ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Dan ayat 19, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Artinya dia mengalami pemulihan. Sebelumnya terjadi kegelisahan, peperangan dan sebagainya sampai dia merasakan kesesakan, tetapi pada ayat 19 dia mengalami kedamaian yang cukup dalam kehidupannya. Dari mana Raja Asa mengalami pemulihan? Saya pertama-tama mengucap syukur kepada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menjadi penolong bagi kehidupan kita. Itu sebabnya pada sore hari ini firman Allah sudah sampaikan. Biarlah firman Allah yang kita bisa terima pada sore hari ini sungguh akan memberikan kekuatan. Tetapi saya akan selesaikan Keluaran pasal 31 tadi sebagai poin yang terakhir dalam pembahasan firman Tuhan. Kemudian nanti kita akan terus memeriksa firman supaya kita mendapatkan hal-hal yang sangat menguatkan kita. Jadi yang pertama sudah saya jelaskan, tabernakel itu tidak bisa lepas dari peranan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus tidak lepas dari peranan Trinitas daripada Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di situ terjalin indah. Kemudian yang berikutnya dalam Keluaran pasal 31, kalau saudara bisa baca ayat 12 sampai 17, kesimpulannya adalah kuduskan hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. Artinya kita harus ada perhentian. Kita harus ada istirahat. Namanya perhentian itu adalah hari Sabat. Hari istirahat. Jadi di zaman Musa namanya istirahat itu bagi bangsa Israel sangat langka.
Kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 5, pasal 4, 5, 6, di situ bangsa Israel itu ditindas luar biasa oleh Firaun, sehingga namanya istirahat atau perhentian atau sabat itu tidak ada terjadi bagi bangsa Israel, karena mereka ditekan luar biasa, harus bekerja dengan keras. Maksudnya adalah supaya apa yang diinginkan Firaun itu bisa terwujud. Dunia ini juga punya keinginan supaya kita ini tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Kita harus ingat dunia ini punya tujuan supaya orang-orang Kristen tidak bisa menyembah. Dengan cara apa? Ditekan. Zaman Firaun, Israel itu tidak ada namanya istirahat, tidak ada sabat. Tetapi dalam Tuhan kita, dalam Keluaran 31, kita bisa melihat, dia katakan, nanti saudara bisa baca itu ayat 12. Atau saya bacakan ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara. Hari-hari istirahat harus dipelihara. Sebab apa maknanya hari istirahat? Kalau saudara bekerja tanpa ada waktu untuk keluar dari kesibukan, hidup itu akan kehilangan maknanya. Coba kalau saudara bekerja, tidak ada istirahat, ujung-ujungnya saudara keluar dari makna hidup. Saudara akan mengeluh, aduh beratnya hidup nih, hidup kok berat, sebab tidak ada istirahat. Tanpa ada waktu untuk keluar dari kesibukan, hidup ini akan kehilangan makna. Haleluya. So, apa arti hidup? Hidup itu arti hidup menurut Daud. Coba kita baca Mazmur pasal 8 ayat 11. Coba kita baca Mazmur pasal yang ke tolong wah, salah saya. Satu hari di pelataranmu, Mazmur 78 atau tidak salah ya kah? Satu hari di pelataran aduh ya, Mazmur 84 ya, saya salah menulis. Mazmur 4 ayat 11 ya, maafkan saya hanya tulis Mazmur 8 salah. Dikatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Kata Daud, dia berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mengapa Daud punya prinsip itu? Satu hari lebih baik di pelataranmu, karena dia tahu arti sabat. Daud itu mengerti apa artinya sabat. Di dalam pelataran rumah Allah itu Allah memberikan sabat.
memberikan perhentian. Matius mengatakan, siapa yang lelah dan bertanggungan berat, datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku, karena aku lembut. Dia memberikan sabat, istirahat. Mengapa Daud mengatakan 1 hari lebih baik di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain? Di tempat lain ini melelahkan. Kesibukan itu sudah saya katakan, tanpa ada waktu untuk keluar dari kesibukan, hidup akan kehilangan maknanya, kata Daud dalam Mazmur 84 ayat 11. Bahkan Matius 16 ayat 26, apa gunanya kamu mendapat isi dunia ini tetapi jiwamu binasa. Itulah pengertian ayat itu. Dikatakan, apa gunanya kita mendapat seluruh isi dunia ini tetapi jiwa kita binasa. Itu sebab namanya istirahat itu bagi Tuhan luar biasa, punya arti yang bermakna bagi kita. Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita perlu beristirahat di dalam apa? Di dalam ajaran tabernakel. Haleluya. Di mana di situ ada mempelai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Mazmur pasal 73. Daud berkata, di dalam dunia ini hanya satu yang kuingini adalah Tuhan. Kenapa di dunia ini hanya Tuhan yang diinginkan? Hanya Tuhan yang bisa memberikan istirahat dalam hati. Jikalau firman dan Roh Kudus menguasai hati kita, kita damai, kita bisa tidur dengan tenang. Kesesakan tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Ada pemulihan dari kuasa Tuhan. Ada ketenangan dari Tuhan. Saya bisa tidur dengan nyenyak kalau firman dan Roh Kudus dapat memberikan perhentian yang sejati. Haleluya. Tetapi kalau tidak, saudaraku yang kasih, bisa-bisa saya tidak bisa tidur semalam, pagi-paginya lemah sekali. Aduh, orang tidak bisa tidur, istirahat yang baik. Dokter mengatakan itu pemicu penyakit yang akan tumbuh dalam kehidupan ini. Yesus adalah pemberi damai sejahtera. Zamannya Fir'aun gak ada Israel itu bisa damai, bisa tenang. Dia hanya mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, betapa beratnya berada di Mesir bersama Fir'aun. Akhirnya Tuhan kabulkan dengan kasih-Nya. Dengan kemurahan yang begitu besar, bangsa Israel terlepas dari kungkungan dunia. Demikian juga hari-hari ini mungkin kita dikungkung oleh situasi yang menyesakkan. Tapi ada hal-hal yang indah yang Tuhan sodorkan kepada kita, untuk kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Daud berkata, hanya di kolong langit ini yang kucari hanya Yesus. Sebab apa? Daud mengerti maknanya. Makna istirahat itu hanya Yesus yang bisa mengerjakan dalam kehidupan kita. Jadi sabat itu sesuatu yang penting, harus dipelihara, kata Tuhan. Kata Keluaran 31 ayat yang ke-13. Oh puji Tuhan, itu sebabnya saya sedikit mau akhiri itu. Dikatakan, akan tetapi hari-hari sabatku harus kau pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, berarti sampai hari ini. Tuhan berjanji, hargailah pribadi Tuhan, sebab Dia yang bisa. Haruslah kau pelihara hari sabat, sebab itulah
yang kudus. Hari Sabat itu berfungsi dua hal. Yang pertama adalah makna, dan yang kedua adalah tanpa Sabat itu kita akan melupakan tujuan semula. Jadi Sabat itu mempunyai tujuan, mempunyai dua hal berguna. Yang pertama adalah tadi ayat 1 adalah supaya bermakna, tidak kehilangan makna. Yang kedua, kita tidak kehilangan tujuan semula. Dengan adanya Sabat terjadilah penyegaran iman. Sebagai ayat terakhir, saya mau selesaikan firman Tuhan. Coba kita baca sebagai ayat terakhir firman Tuhan. Matius pasal yang ke-24. Mengapa kita harus keluar dari kesesakan, keluar dari kesibukan? Tujuannya adalah supaya tujuan kita semula itu harus terlaksana dalam kehidupan kita. Tujuan kita, tujuan Israel menuju Kanaan. Tujuan orang Kristen adalah menuju Yerusalem baru. Itulah sebabnya dengan adanya Sabat terjadi penyegaran iman kita, sehingga kita menjadi pribadi yang dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24. Sebagai ayat terakhir, dan saya akan tutup ibadah kita malam hari ini, kita akan berdoa sebentar ini. Matius pasal yang ke-25, pasal 24 ayat 38 dikatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Jadi kesibukan itu mempunyai suatu kekuatan untuk membuat kita tidak tahu akan sesuatu. Membuat kita tidak tahu tujuan kita. Kalau kita sibuk kawin-mawin, tentu itu tidak lepas dari kesibukan. Kawin-mawin. Maka ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Mengapa ada yang dibawa dan yang lain ditinggalkan? Tentu yang dibawa oleh Tuhan adalah orang yang tentu kegiatannya itu tidak full kegiatannya daging, tetapi di dalamnya ada suatu isi kebenaran-kebenaran yang membuat seperti Raja Asa itu menjadi orang yang sungguh-sungguh tulus setia kepada Tuhan. Saudara bisa sibuk, tapi juga harus usahakan ada isi yang namanya sibuk mengasihi Tuhan. Dan saudara akan seperti orang yang memang sedang bekerja, tetapi diangkat oleh Tuhan. Sebab dia punya hal-hal yang membuat dia diangkat oleh Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu bahwa pada waktu mana malam hari pencuri datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kami juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu sebabnya marilah kita berjuang supaya menjadi, sebab Sabat itu mempunyai dua dampak. Yang pertama, kalau kita tidak ada istirahat, kita akan kehilangan makna. Yang kedua adalah kita akan kehilangan tujuan semula. Tujuan kita adalah Yerusalem baru. Bagaimana supaya saat kita bekerja, kemudian tiba-tiba Tuhan mengangkatnya. Karena apa? Kita ada tahu
kebenaran yang terjadi. Sekianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan menyanyikan suatu pujian. Mari kita baca, menyanyikan firman-Mu aku. Nomor berapa? Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa, dosa dan tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban. Sekali lagi refrennya, haleluya. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan, biarlah itu tertanam dalam hati kami. Sebab kami ingin mengalami kelegaan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Terima kasih. Biarlah kami sekalian Engkau berikan kesempatan oleh boleh mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa. Inilah ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya cinta kemurahan-Mu, cinta kasih kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu, cara Allah bekerja dalam hidup kami sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami alaskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.